Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi 164 dan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV, dan saat ini adalah program Jalan Lurus dengan tema akidah bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak, Ustaz? Kif halakum? Bikhair. Masyaallah. Alhamdulillah. Yakumullah. Baik, untuk memulai acara pada kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat sebagai pembukaan. Ya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, dan termasuk di antaranya adalah alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada tentang pentingnya berdoa, dan sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal di masa yang sulit seperti ini, dan bertawakal kepada Allah. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang menjawab doanya orang yang sedang kesusahan? Idza da'ahu, apabila dia berdoa kepada Allah. Wa yakshifus su', dan siapakah yang akan menyingkap berbagai kejelekan, berbagai musibah? Ini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Jawabannya adalah ma'ruf, dialah Allah Azza wa Jal. Dialah Allah SWT yang bisa mengabulkan doa, dan dialah yang menyingkap musibah, menghilangkan musibah. Maka pada kesempatan kali ini saya ingatkan tentang pentingnya doa ini. Alhamdulillah, semua pihak, semua elemen sudah berusaha. Pemerintah dengan segala kemampuannya sudah berusaha bagaimana supaya musibah yang menimpa kita ini segera berakhir. Mereka mengerahkan berbagai upaya, berbagai usaha. Demikian pula elemen-elemen masyarakat, mereka juga sudah berusaha untuk membantu pemerintah dan memberikan pengarahan kepada masyarakat. Tapi jangan lupa bahwasanya semua usaha kita tadi, kalau Allah SWT tidak mengizinkan, maka tidak akan hilang musibah ini. An-naf' wad-dhur biyadillah.
manfaat dan juga mudarat adalah di tangan Allah. Meskipun semua orang sedunia dikumpulkan dan orang-orang yang pandai di antara mereka dikumpulkan dan mereka kerahkan semua tenaga, semua upaya, tapi kalau Allah SWT tidak mengizinkan diangkatnya bala dan musibah ini, maka tidak akan ada manfaatnya. Yang dikhawatirkan kalau sampai kita bertawakal kepada diri kita sendiri, ya, kemudian lupa berdoa kepada Allah, maka ini musibah yang lain. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, baik kepada pemerintah kami dan penguasa kami dan saudara-saudara sekalian secara umum, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bertadarru', merendahkan diri di hadapan Allah. Kita cari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa di dalam sujud kita pada sepertiga malam yang terakhir di dalam puasa kita, dan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah. Jangan karena ini adalah musibah umum, bukan musibah pribadi kita, kemudian kita santai saja dan seakan-akan kita tidak mengharap ya jawaban dan juga pengkabulan dari Allah. Berdoalah seakan-akan itu adalah untuk diri kita sendiri. Yang kita doakan diri kita dan orang lain supaya Allah SWT segera menghilangkan musibah ini dari diri kita semuanya. Dan kita mengulang-ulang doa, mencari waktu yang mustajab, bertawasul dengan nama-nama Allah, bertawasul dengan sifat-sifat Allah, ya. Dan jangan kita mencukupkan diri dengan doa-doa di tempat yang umum atau didengar oleh orang lain. Ya, kita juga menyempatkan diri untuk mendoakan semuanya secara umum di waktu-waktu ketika kita sendirian dan tidak bersama orang lain. Wallahu ta'ala a'lam, itulah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jazakallah. barakallahu fiik. Ya, demikianlah pembukaan dari Ustadz. Dan sebelum masuki sesi interaktif, kami sampaikan bahwa acara ini juga didukung oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan Fatwa TV, dan radio tersebut telah merelay program ini. Dan selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada pemirsa Fatwa TV atau para pendengar radio sekalian yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz berkaitan dengan permasalahan seputar akidah. Ya, pertanyaan-pertanyaan seputar akidah, silahkan menghubungi nomor live interaktif Fatwa TV 0331 544 6087. Ya. Dan beberapa pertanyaan telah masuk kepada kami, bisa kami bacakan, Ustaz? Ya. Baik. Dari saudari Nanda, seorang pelajar, ya, mahasiswa di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Ya. Apakah seorang muslim wajib untuk bermadhab? Apakah saya salah jika selama ini beragama hanya dengan ilmu yang sekedar saya tahu? Ya. Bermadhab ini bukan sebuah kewajiban, sehingga dikatakan bahwasanya orang yang beragama, yaitu beragama Islam, dan dia tidak memiliki madhab, kemudian dia dianggap orang yang berdosa. Bermadhab ini boleh hukumnya dan bukan merupakan kewajiban. Boleh seseorang bermadhab baik dengan madhab Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali, perkara yang diperbolehkan. Dan
Dan dimaksud dengan bermadhab di sini bukan berarti seseorang menjadikan madhab seakan-akan itu adalah seperti agama Islam, kemudian imam madhabnya seakan-akan itu adalah seorang rasul yang diyakini bahwasanya beliau pasti benar, tidak mungkin melakukan kesalahan. Bukan itu yang dimaksud dengan bermadhab. Ya, yang dimaksud dengan bermadhab yaitu seseorang mempelajari ya hukum-hukum fikih, dan dia memulai mempelajari hukum-hukum fikih tersebut dengan mempelajari buku-buku dalam mazhab tertentu. Diawali dari buku-buku yang ringkas, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya, sehingga dia berkembang ilmunya dan tumbuh ilmunya di atas mazhab tersebut. Dia dinamakan sebagai Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi dengan sebab dia mempelajari hukum-hukum fikih ini dari buku-buku pada mazhab tertentu. Itu saja. Sehingga kita lihat para ulama yang mereka ketika disebutkan nama mereka disebutkan setelahnya mazhabnya. Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, An-Nawawi beliau adalah Syafi'i. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya Hambali, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Hambali. Karena demikian mereka mempelajari fikih ini. Dan bukan berarti mereka menjadikan imam mazhab sebagai seakan-akan orang yang maksum, yang tidak mungkin dia bersalah dalam berijtihad, tidak. Ya, mereka adalah seorang Syafi'i misalnya, tapi ketika melihat di sana ada pendapat yang lebih kuat, meskipun itu ya bertentangan dengan madhabnya, maka dengan ridha dan dengan lapang dada mereka mengikuti pendapat yang lebih kuat tersebut. Ya, ini sikap para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bermadhab, ya, akan tetapi mereka tidak meyakini madhab mereka itulah yang pasti benar dalam seluruh perkara. Bahkan ya ketika mereka mendapatkan pendapat yang lebih kuat, meskipun itu menyelisih madhabnya, mereka dengan rela dan dengan lapang dada mengikuti pendapat yang lebih kuat tersebut. Al-Imam Al-Baihaqi misalnya, banyak ketika beliau menyebutkan sebuah permasalahan, dan beliau adalah seorang Syafi'i, tapi ketika mendapatkan sebuah pendapat yang lebih kuat menurut beliau, meskipun itu bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi ternyata itu lebih sesuai dengan hadis, lebih dekat dengan hadis, maka beliau mengambil pendapat tersebut. Ya, dan beliau mengatakan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, kenapa beliau mengatakan demikian? Karena hadis ini telah sahih. Waqad sahhal hadits fa huwa madhhabu al-Imam Asy-Syafi'i. Kurang lebih demikian ucapan beliau. Hadis ini telah sahih, maka ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis tersebut adalah hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Ya, jadi kalau kita memang menjadi pengikut Imam Syafi'i, kalau memang kita menjadi pengikut Imam Malik, Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, ketahuilah bahwasanya nasihat mereka dan wasiat mereka adalah supaya kita mengambil ya pendapat mereka dengan dalil. Ya. Dan kalau kita mengetahui bahwa pendapat mereka bertentangan dengan dalil, ya, maka kita disuruh untuk melemparkan pendapat mereka dan mengambil hadis yang sahih. Taib. Jadi kita katakan boleh bermadhab, bukan merupakan kewajiban. Dan barang siapa yang tidak bermadhab, artinya dia hanya mempelajari misalnya buku-buku hadis atau mempelajari Al-Quran, mempelajari akidah, dan dia tidak memiliki madhab, maka boleh saja yang demikian. Dan ilmu yang didapatkan adalah ilmu yang sah, bisa diamalkan.
seorang membaca hadis Nabi SAW yang menunjukkan sebuah permasalahan, kemudian dia amalkan, sah amalannya. Meskipun dia tidak, kalau ditanya antum mazhabnya apa? Ya, saya tidak bermazhab. Saya bukan Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Hanafi. Ya, meskipun dia tidak punya mazhab, kalau dia mengetahui dalil dan mengamalkannya, maka amalannya sah dan tidak masalah yang demikian. Wallahu taala a'lam. Taib, jazakallah khairan. Nah, sudah ada penelpon yang menunggu. Ya. Ya. Kami persilahkan. Halo, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Nah, ini saya Bu Nur Sidoarjo, Ustaz. Baik, silahkan Bu Nur. Jadi saya tanyakan satu, bahwa saya pernah mendengar hadis Rasulullah yang berbunyi kurang lebih artinya gini, tidak diterima ibadah seseorang, sholatnya, puasanya, zakat dan hajinya, kalau dia membiarkan di sekitarnya terjadi kemaksiatan. Sedangkan mohon maaf, saya adalah orang yang istilah guru agama udah pensiun, untuk menyampaikan itu setelah mendengar fatwa TV seperti itu, ilmunya saya tidak berani menyampaikan, saja sesekali menyampaikan yang saya mampu. Sedangkan hadis saya tidak hafal, Quran ya sekedar bisa. Terus gimana Ustaz kalau hadisnya Rasul berbunyi seperti itu, bagaimana kita sebagai seorang muslim, berarti kita tidak diterima oleh Allah, itu Ustaz. ya. Mohon penjelasannya. Yang kedua, Ustaz, saya ini guru agama sudah pensiun, saya masih diberi kesempatan mengajar Ustaz. Ya. Terus satu, saya beralasan saya ingin menyampaikan akidah yang lurus pada anak-anak, karena yang diajarkan fatwa TV seperti itu saya ingin menyampaikan pada anak didik kami, anak SD. Yang kedua, Ustaz, saya takut kalau saya itu mungkin ada guru yang punya hak untuk mengajar, tapi kedandangan saya kan udah tua, udah pensiun, tetap ngajar. Gimana Ustaz? Saya mohon penjelasannya. Sampai dengan sekarang saya 7 tahun masih ngajar Ustaz, dan kepala sekolah masih tetap saya disuruh ngajar. Ya. Mohon maaf, apakah saya merampas haknya orang yang berhak untuk ngajar? Tapi sudah ada guru baru, ada Ustaz, tapi untuk masalah akidah mohon maaf ya, seperti orang zaman dulu banyak campur kita. Tapi saya ingin menyampaikan seperti di Fatwa TV ini, mohon maaf. Ya. Mohon penjelasannya dan saya sampaikan jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadisnya mungkin bisa dibantu dicarikan. Ana tidak ingat yang demikian, tentang bahwasanya Allah SWT tidak menerima salat, puasa dan ibadah yang lain bagi orang yang tidak memperhatikan sekitarnya, yaitu tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Namun yang jelas yang ingin kita sampaikan, kita beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Memang kerusakan ini sangat memprihatinkan, ya, baik kerusakan akidah, kerusakan akhlak. Maka kita bahu-membahu dan saling bekerja sama untuk bisa menyedikitkan, kalau tidak bisa menghilangkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita, dan itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, yakni dengan kekuasaan dia. Kalau dia sebagai ketua RT, atau dia sebagai kepala sekolah, atau dia sebagai seorang camat, maka dia memiliki kekuasaan. Bahkan seorang kepala rumah tangga, dia memiliki kekuasaan bagi orang yang ada di rumahnya. Ya, dia rubah sesuai dengan kekuasaan dia. Taib. Kalau tidak mampu, tidak memiliki kekuasaan, Nabi SAW mengatakan, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Ya, kita sampaikan dengan lisan kita, kita memberikan nasihat, mengingatkan,
ya, atau masuk di dalamnya dengan tulisan, ya, meskipun kita tidak memiliki kekuasaan. Taib. Kalau kita tidak mampu dengan lisan kita, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati, yaitu dengan membencinya. Kalau memang dengan kekuasaan kita tidak, dengan lisan kita tidak, minimal dalam hati kita ada kebencian terhadap kemungkaran tadi. Ya, maka ini yang bisa kita lakukan. Dan Allah SWT mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian ya bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau dikatakan bahwasanya orang yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia tidak diterima salatnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima puasanya, coba dilihat hadisnya kembali dan dilihat penjelasan ulama tentang kedudukan hadis ini dan bagaimana cara memahaminya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang masalah apakah kita dianggap merampasnya hak orang lain yang kita, di mana kita sudah sepuh, ya sudah tua dan masih diberikan amanah untuk mengajar. Sementara di sana mungkin banyak anak-anak muda yang mereka lebih mampu, mungkin ya lebih berilmu. Apakah ini dianggap merampas? Tidak, ya. Ini justru termasuk ya al-musabaqah bil khair. Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan bukan hanya para pemuda saja. Bahkan orang tua pun mereka masuk di dalam orang-orang yang diperintahkan untuk berlomba. Dan mungkin kita katakan justru kita yang sudah tua ini lebih bersemangat lagi untuk berlomba. Jangan kita kalah dengan yang muda. Allah SWT mengatakan fastabiqul khairat. Hendaklah kalian saling berlomba dalam kebaikan. Ya, dan mengajar, apalagi mengajar agama. Apalagi kita alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah. Sementara di sana mungkin ada pengajar-pengajar yang mereka belum istiqamah di atas tauhid, belum istiqamah di atas sunnah. Ini justru kesempatan bagi kita untuk menyampaikan ajaran yang benar kepada anak didik kita. Ini adalah termasuk ya amal jariah bagi diri kita, ilmun yuntafa'u bih. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluh. Apabila meninggal anak Adam maka akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu agama yang dimanfaatkan. Sehingga ini bukan dinamakan dengan perampasan. Jadi kita berusaha dan kita beramal, dan mereka pun para pemuda kalau mereka punya keinginan untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu, insya Allah juga ada jalan. Ya, lahan dakwah ini luas, alhamdulillah. Bukan hanya di sekolah, dan sekolah bukan hanya satu. Justru kita bergembira dengan banyaknya orang yang mau menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Tentunya di sini kita kembali kepada kemampuan masing-masing. Orang yang bisanya hanya membacakan misalnya, bagus. Ya. Tapi kalau di sana ada pertanyaan yang kira-kira harus ditanyakan kepada para asatidzah, para ulama, ya kita tanyakan, jangan kita malu. Kita dakwah sesuai dengan kemampuan. Yang bisanya cuma menyebar artikel, tafadhal. Ya. Yang bisanya hanya menyumbang uang misalnya untuk mendanai dakwah, silahkan, dan insya Allah mendapatkan bagian dari pahalanya. Jadi kita khususnya di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan kejahilan, ya, banyak orang yang tidak mengetahui tentang perkara agamanya, bahkan perkara yang penting di dalam agamanya. Kita saling bekerja sama, baik ustadznya maupun orang yang memiliki kemampuan harta
atau orang yang memiliki kedudukan dan juga kekuasaan, masing-masing dari kita insya Allah bisa memiliki peran di dalam dakwah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Yang ditanyakan Bu Nur tadi, yang kedua tadi, beliau itu sudah masa pensiun. Jadi kalau dari aturan sebenarnya beliau ini sudah masa mengajarnya sudah habis. Namun oleh kepala sekolahnya masih diaktifkan untuk terus mengajar. Sedangkan guru-guru yang belum habis masa pensiunnya ini ada gitu loh. Apakah ini merampas haknya beliau-beliau ini? Kalau memang secara aturan dia boleh, maksudnya meskipun pensiun, yang secara aturan dia masih boleh mengajar, tapi dengan akad yang lain misalnya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Dan yang lain insya Allah juga ada dibukakan oleh Allah Azza wa Jal tempat yang lain atau pihak yang lain yang di situ dia juga bisa menyampaikan ilmunya. Ya, artinya kalau memang secara aturan orang yang pensiun juga masih bisa ngajar, karena setahu Anda juga bisa yang demikian. Ya, sebagian masyayikh kita di Arab Saudi mereka sudah pensiun dan mereka diajak kembali karena ilmu mereka dan pengalaman mereka yang sudah banyak dan sudah bertahun-tahun, meskipun mereka sudah pensiun, ada akad tersendiri gitu. Mereka mengajar meskipun mereka sudah pensiun, dan mereka memang ingin terus mengajar, nggak ingin menghabiskan masa tua mereka dengan tidak mengajar. Itu dilihat kembali. Kalau memang keadaannya demikian, artinya secara aturan ada memang celah bagi orang yang pensiun untuk mengajar, nggak masalah. Dan ini termasuk fastabiqul khairat tadi ya, fastabiqul khairat, yaitu hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Nah, baik, kami persilahkan pada penelpon berikutnya. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Febri ini, Pak. Ya, Bapak Febri di mana, Pak? Iya. Di Lampung. Iya. Baik, silahkan pertanyaannya. Saya mau bertanya ini, Pak, gimana caranya meminta maaf kepada orang tua karena orang tua itu sudah meninggal dunia gitu, Pak. ya. Baik. Iya, cukup aja, begitu Pak. Pertanyaannya, Bapak? Cuma itu aja pertanyaannya, Pak. Baik. Enggak gitu kan. Gimana caranya minta maaf kepada orang tua karena orang tua itu sudah meninggal dunia gitu. Ya. Baik. Pertanyaan dari Bapak Febri di Lampung, hafizahullah ta'ala, bagaimana kalau kita memiliki kesalahan kepada orang tua padahal orang tua sudah meninggal dunia? Kita katakan bahwasanya demikian keadaan kita ya, bukan hanya penanya saja, dan masing-masing dari kita punya kesalahan kepada kedua orang tuanya. Dan ada di antara kesalahan tersebut yang mungkin di dunia kita sudah pernah meminta maaf, dan ada di antaranya yang mungkin karena keteledoran kita, lengahnya kita tidak meminta maaf kepada orang tua, dan sekarang kita menyadari yang demikian. Sementara untuk tentunya meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia tidak dibenarkan. Ya, dia sudah meninggal dunia, tidak mampu melakukan apapun, sudah terputus amalannya. Memohon ampun kepada Allah ataupun memaafkan orang lain sudah tidak bisa yang demikian. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Mendoakan dengan berbagai kebaikan. Ya, terutama mendoakan dengan ampunan dan mendoakan dengan rahmat dan juga kasih sayang. Ini kita berbanyak. Ya, kita perbanyak mendoakan orang tua dengan dua perkara tersebut, yaitu dengan rahmat dan juga maghfirah, dengan ampunan. Dengan mengatakan misalnya, Allah maghfirli
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah untuk kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah membesarkan diriku, telah mentarbiyah diriku ketika aku masih kecil. Doa dengan maghfirah dan juga rahmah. Doa dengan rahmah diantaranya adalah semoga dimasukkan ke dalam surga, itu masuk dalam rahmat Allah. Dan doa dengan ampunan, yaitu semoga dosanya diampuni sehingga ya tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dalam kuburnya maupun di hari kiamat kelak di neraka. Maka kita meminta kepada Allah rahmat dan juga maghfirah untuk kedua orang tua kita. Ya, dan memperbanyak doa tersebut dalam berbagai kesempatan. Dan di dalam sebuah hadis diceritakan oleh Nabi SAW bahwasanya kelak ada orang tua yang dia masuk ke dalam surga, kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia merasa bahwasanya di dunia dia tidak sedemikian banyak amal solehnya. Dia pun bertanya-tanya, dari mana derajat yang tinggi ini? Kemudian dikatakan kepadanya bahwasanya ini adalah bistighfari waladika lak. Ini adalah dengan istighfar anak-anakmu untukmu. Istighfar anak-anakmu untukmu. Ya, dia tidak memiliki amal yang banyak, tapi dia mendidik anak-anaknya. Ya, mendidik anak-anaknya sehingga mereka menjadi orang yang mengenal Allah, mengenal Islam, dan menjadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini perlu upaya, perlu usaha. Yang jelas di dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan bagaimana orang tua ini mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu dengan istighfar yang dilakukan oleh anak-anaknya untuknya. Maka inilah yang bisa kita lakukan sekarang. Ya, kita mendoakan untuk orang tua kita dengan maghfirah, dengan rahmah. Kemudian juga bisa kita bersedekah, ya, atau berinfak dengan niat pahalanya adalah untuk kedua orang tua kita. Ini termasuk di antara amalan yang bisa kita lakukan, termasuk bakti kita kepada orang tua kita setelah dia meninggal dunia. Ya, bisa berupa wakaf atau infak jariyah yang kita titipkan di masjid atau sebuah yayasan sosial atau yang semisalnya, dan kita niatkan pahalanya adalah untuk kedua orang tua kita. Ini yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah. Nah, barakallahu fiik. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Febri di Lampung. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Mukminah di Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya kalau kita datang konsultasi kepada psikolog atau terapi hipnoterapi? Apakah diperbolehkan secara syariat? Kalau psikolog, artinya dia biasanya memberikan memberikan motivasi dan yang semisalnya. Tidak bisa disamakan dengan dukun tentunya, ya, karena dia memberikan ucapan yang baik, memberikan nasihat, memberikan motivasi untuk sabar. Dan terkadang sebagian mereka, karena seorang muslim juga, ya, secara agama dia sebutkan, mungkin dia juga menyebutkan dalil, ya, tidak bisa disamakan dengan dukun. Taib. Adapun hipnoterapi, yaitu dengan menggunakan hipnotis gitu, ya, maka saya tidak menasihatkan yang demikian. Ya, tidak menasihatkan untuk mendatangi orang yang menggunakan hipnotis dalam terapi.
ya ini sesuatu yang meragukan dan dikhawatirkan di sana ada isti'anah dengan jin, ya isti'anah dengan jin, dan ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam dan dikhawatirkan akan berkembang sehingga menjadi syirik besar ketika seseorang meminta kepada jin. Dan Allah SWT mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sebagian manusia yang mereka meminta perlindungan kepada sebagian jin, dan jin-jin tersebut semakin menambahkan rasa takut pada manusia tadi. Dan Nabi SAW mengatakan idza sa'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, adalah engkau meminta pertolongan kepada Allah. Dan Allah SWT mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka cara terapi dengan cara seperti ini meragukan, dan kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk mencari jalan keselamatan, dan kita tinggalkan perkara yang meragukan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hendaklah engkau tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Dan pengobatan banyak sekali, ya cara-cara yang halal dan diperbolehkan. Mengapa seorang muslim tidak memilih cara-cara yang jelas, yang jelas-jelas di situ tidak ada keharaman, tidak ada keraguan di dalamnya, daripada dia mendatangi terapi yang dengan melakukan cara-cara yang meragukan seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, kami persilahkan pada penelpon berikutnya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Hakim dari Bekasi. Baik, Ya. silahkan Bapak Hakim. Apa hukum menonton televisi berita untuk tahu keadaan, misalkan berita corona atau berita-berita di negara kita lah? Itu hukumnya apa melihat berita di televisi? Ya. Baik. Ya. Kalau misalnya berita-berita tadi terlepas dari perkara-perkara yang diharamkan, atau kita bisa menjaga diri, misalnya dari melihat sesuatu yang diharamkan, seorang wanita yang membuka auratnya misalnya, atau dari musik-musik, dan kita bisa mengaturnya, artinya kita tidak melihat, tapi kita mendengarkan apa yang disampaikan. Dan kalau ada musiknya, kita bisa kecilkan, misalnya pas sedang musiknya bisa kita kecilkan, kemudian ketika ada berita kita dengarkan. Maka kalau memang bisa selamat dari perkara yang diharamkan tadi, tidak masalah. Dan kalau memang di sana ada cara yang lain untuk mendapatkan informasi tadi, ya, dan cara tersebut lebih selamat, artinya kalau tadi kan kita harus menjaga ya mata kita, kemudian kita harus mengecilkan kalau memang di situ ada musiknya. Kalau ada cara lain yang lebih selamat, artinya dengan tulisan misalnya, ya dengan tulisan, itu mungkin lebih bisa diatur, nggak ada musiknya, dan ya kita bisa loncati mana yang ada gambar yang diharamkan, maka tentunya ini yang lebih diutamakan. Jadi sebisa mungkin seseorang menjauhi perkara-perkara yang di situ dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Hakim di Bekasi. Ya, kami bacakan pertanyaan berikutnya. Baik, kami persilahkan kepada penelpon yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Timur. Baik, silahkan.
Iya, silahkan pertanyaannya. Iya, anak saya itu bertanya begini Ustadz, Allah itu kan menginginkan semua manusia itu untuk berbuat baik. Iya. Nah, terus kenapa Allah itu kok menciptakan sisi keburukan gitu? Jawaban bagaimana yang tepat untuk menjawabnya gitu? Mungkin itu aja. Menciptakan keburukan seperti apa, Ibu? Keburukan ya misalnya ada kan perbuatan buruk, sementara Allah menginginkan semua manusia itu berbuat baik gitu. Maksudnya mungkin begitu. Baik, ya. Begitu aja. Syukran, jazakumullah khairan. Ya. Pertama, Allah SWT mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah SWT tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan dan mereka lah yang akan ditanya. Allah SWT dialah yang menciptakan kebaikan, dialah yang menciptakan keburukan, dialah yang menginginkan manusia berbuat baik, dan dialah yang menciptakan kemaksiatan. Allah SWT la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, kitalah yang akan ditanya. Kalau kita yang akan ditanya, maka seharusnya kita menyibukkan diri kita untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, ini yang harus menyibukkan diri kita. Jangan yang menjadi pikiran kita adalah kenapa Allah melakukan demikian, kenapa Allah melakukan demikian. Kita yang akan ditanya oleh Allah SWT. Ya, sudahkah kita menggunakan kenikmatan ini dengan baik? Sudahkah kita berbakti kepada suami? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita dengan baik? Sudahkah kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, baik dalam sholatnya, baik dalam puasanya, dalam zakatnya? Itu yang harusnya menjadi pemikiran kita. Adapun seseorang menyibukkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa Allah melakukan demikian, kenapa Allah melakukan demikian, maka ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Kita yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah SWT pasti di sana ada hikmahnya. Pasti di sana ada hikmahnya. Allah SWT dialah yang menciptakan segalanya, baik ketaatan maupun kemaksiatan. Allah SWT yang menciptakan. Dan kita harus meyakini bahwasanya di balik itu semua ada hikmah. Terkadang hikmahnya kita mengetahuinya dan terkadang kita tidak mengetahuinya. Dan dengan adanya kemaksiatan, dengan adanya bid'ah, dengan adanya kesyirikan, dan itu semua adalah syarr, itu semua adalah kejelekan, maka Allah SWT akan mengetahui di sana siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah, siapa orang yang bersabar di tengah-tengah orang yang banyak melakukan kemaksiatan, di tengah-tengah orang yang banyak melakukan bid'ah di sekitarnya. Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang bersabar, siapa di antara mereka yang sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pasti di balik apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah lakukan itu ada hikmah. Allah SWT dialah Al-Hakim, dialah yang maha bijaksana. Tidaklah Allah SWT melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu atau mensyariatkan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada hikmahnya sama sekali. Allah SWT dialah yang Hakim, yang maha bijaksana, baik dalam penciptaannya maupun di dalam syariatnya. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita tidak mengetahui hikmahnya, yakinlah bahwasanya di sana ada hikmah yang balighah, ada hikmah yang dalam, yang karena kekurangan akal kita dan kekurangan pikiran kita, sehingga mungkin kita tidak atau belum mengetahui tentang hikmah tadi. Tapi seorang muslim meyakini bahwasanya di balik itu semua ada
hikmah. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Nah, Baik, kami persilahkan kepada penelpon berikutnya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan ibu siapa di mana? Mbak aku lah dari Padang, Sumatera Barat. Baik, silahkan ibu. Waalaikumsalam. Ibu fokus pada sambungan telepon saja. Oh iya. Iya. Mau nanya kan tentang itu orang yang sakit payah. Oh iya. Bagaimana ya? Saya terus nanya. Halo. Iya. Ibu bisa matikan TV-nya dulu atau Oh ya. fokus pada telepon saja, ya, Ibu. Ya. Baik, langsung saja pertanyaannya, Ibu. Iya. Orang yang mau meninggal, sakit payah gitu, seperti udah payah sekali, kan dibacakan la ilaha illallah. Kemudian itu sebelah kanan telinganya atau sebelah kiri telinga. Yang terusnya ada yang saya dengar bahwa kalau orang-orang yang sakit parah itu kalau nafasnya itu susah, itu dibacakan Yasin. Yang mau saya tanyakan mana yang sebenarnya yang harus dikerjakan. Kemudian ketika memandikan, apakah boleh anak perempuan memandikan orang tua laki-lakinya atau anak laki-laki memandikan orang tua perempuannya? Seterusnya mengenai penguburannya, ada yang didempetkan antara dua orang di dalam satu kubur. Itu bagaimana hukumnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama tentang talqin la ilaha illallah, apakah dilakukan pada telinga kanan atau telinga kiri? Perkaranya luas. Boleh kita melakukan talqin tadi di telinga kanan maupun telinga kiri. Tidak ada di sana dalil khusus tentang mentalqin ini dengan telinga kanan atau telinga kiri. Bahkan kalau kita mengetahui bahwasanya telinga fulan ini sebelah kirinya agak lemah atau sebelah kanannya lemah, sementara yang kiri itu lebih kuat, ya kita talqinnya sebelah kiri. Mana yang maslahat untuk dia. Allahu a'lam. Jadi tidak ada di sana ketentuan. Yang jelas Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kalian mentalqin mauta kalian, yaitu orang yang akan meninggal dunia, dengan kalimat la ilaha illallah. Baik dengan baik di telinga kanan maupun di telinga kiri. Wallahu taala a'lam. Yang kemudian yang kedua tentang tadi orang yang sesak nafas kemudian membaca Yasin. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Dan sebagian mufassirin menyebutkan bahwasanya tidak ada di sana hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan surat Yasin secara khusus. Ya, masuk di dalamnya misalnya keutamaan membaca surat Yasin pada malam Jumat, atau seperti dalam pertanyaan sekarang ini, yaitu membaca surat Yasin bagi orang yang sesak nafas ketika dalam keadaan sakaratul maut. Maka secara umum tidak ada di sana hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan surat Yasin. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya meruqyah saja secara umum dengan doa atau dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tanpa mengkhususkan dan meyakini tentang keutamaan surat Yasin. Baik. Kemudian yang ketiga apa tadi? Anak memandikan orang tuanya, lawan jenis. Anak laki-laki memandikan ibunya atau anak perempuan memandikan ayahnya. Ya. Allah alam tentang perinciannya, tapi tentunya yang afdal yang laki-laki memandikan laki-laki, yang perempuan memandikan perempuan. Nah, baik, dalam penguburan
satu liang lahat dikuburkan lebih dari satu mayat? Asalnya seseorang dalam satu lubang, yaitu dalam satu liang lahat ini satu orang dikuburkan. Ini asalnya. Tapi kalau memang hajah, yaitu kebutuhan mendesak, misalnya ketika terjadi bencana, ya terjadi bencana alam yang dimana banyak korban, atau ketika peperangan, ya sehingga kalau dibuatkan lubang satu-satu ini berat bagi yang lain, misalnya sampai meninggal 500 atau 1000 orang, maka ini tentunya berat. Maka dalam keadaan demikian boleh dikuburkan lebih dari satu orang dalam satu lubang, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud dikuburkan dalam satu lubang lebih dari satu orang. Kemudian yang paling dekat dengan kiblah itu adalah orang yang paling banyak hafalannya. Yang paling dekat dengan kiblah adalah yang paling banyak hafalannya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan. Ya, kami persilahkan pada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Podiman di Oku Timur. Iya, Bapak siapa? Bapak Wardiman. Podiman. Dari Baik. Oku Timur. Baik, silahkan Bapak. Ini saya mau Bapak Podiman. Baik, Bapak Poniman, silahkan langsung ke pertanyaannya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya. Katanya bagi laki-laki yang udah dewasa diwajibkan sholat itu di masjid. Ya. Sedangkan kita berbondong-bondong kan ingin ke masjid, dan sekarang maaf ini kan katanya corona, tapi Pak Ketua Masjid malah melarang jangan sholat dulu di masjid. Itu yang benar yang mana? Jadi saya bingung. Minta penjelasan dulu dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, bisa diulang lagi tadi pertanyaannya? Saat ini sedang wabah, Ya. dan kita orang laki-laki sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Namun karena wabah ini juga kita harus menghindari kerumunan. Ya. Namun di beberapa daerah yang sudah mulai aman, sudah kembali diarahkan untuk sholat di masjid, namun ada pengurus masjid yang masih menutup masjidnya. Bagaimana nasihatnya? Baik, kalau misalnya di masjid tersebut masih belum dibuka, artinya ya masih belum dibuka untuk umum, maka kita bisa mencari masjid yang lain. Ya, bisa mencari masjid yang lain, tapi dengan syarat bisa aman dari penularan. Bagaimana bisa aman dari penularan? Kalau orang yang sholat di sana mereka mematuhi, artinya memakai masker, kemudian mencuci berwudu dari rumah, dan dibersihkan dulu lantainya, atau masing-masing membawa alas dan tidak saling ngobrol secara berdekatan satu dengan yang lain. Kalau memang masjid tersebut mematuhi protokol kesehatan dan mereka disiplin, kita sholat di sana nggak masalah. Ya, jadi kalau memang satu masjid belum dibuka, ya kita cari masjid yang lain. Iya. Nah, wallahu a'lam. Jadi dengan kondisi yang sudah mulai longgar ini, Ya. melihat kondisi daerahnya, boleh saja kita Ya, sholat berjamaah kita di masjid. melihat kondisi daerahnya dan kedisiplinan jamaah di masjid tadi. Kalau misalnya jamaahnya tidak disiplin, artinya tetap sholatnya berdekatan misalnya, atau pakai karpet dan tidak ada di sana pensterilan misalnya, nggak disiplin,
Artinya kalau tidak disiplin dikhawatirkan kita tertular. Ya. Apalagi nggak ada himbauan yang sakit di rumah saja, yang sakit tetap bebas dan berkerumun, ngobrol juga biasa seakan-akan tidak ada apa-apa. Nah, kalau demikian keadaannya, kita ada uzur untuk sholat di rumah. Karena seseorang boleh untuk tidak berjamaah karena sakit atau karena dikhawatirkan terkena penyakit. Ya, karena sakit pada dirinya sendiri atau dia khawatir tertular. Maka dilihat keadaan masjid. Kalau keadaan masjid sudah kondusif, mereka disiplinnya, kita nggak masalah. Tapi kalau belum kondusif dan mereka tidak disiplin, maka ini uzur bagi kita untuk tetap melakukan sholat di rumah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Nah, Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Poniman. Ya. Baik, kita sudah sampai di akhir acara, Ustaz. barakallahu fiik. Pemirsa Fatwa TV, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini, dan terus saksikan program-program Fatwa TV, dan program live interaktif Fatwa TV akan selalu ada insyaallah mulai hari Senin hingga Jumat di waktu dan jam yang telah ditentukan. Dan demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164, dan ini adalah